Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Nuraini, staf pengajar di Fakultas Teknologi dan Industri Pangan, Universitas Muhammad Riyadi Surakarta. Saya adalah pengampu mata kuliah Analisis Pangan 1 di Program Studi Teknologi Pangan Unisri. Mata kuliah Analisis Pangan 1 merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS dan 16 kali pertemuan, dengan rincian 14 kali tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah analisis pangan membahas berbagai metode dan prinsip yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi komponen dalam bahan pangan. Tujuan utamanya adalah memastikan kualitas, keamanan, dan nilai gizi produk pangan. Mata kuliah ini memiliki 7 capaian pembelajaran, yaitu CPL 9, CPL 19, CPL 20, CPL 35, CPL 36, CPL 37, dan CPL 38. Rincian dari CPL tersebut antara lain, mahasiswa memahami prinsip dasar analisis pangan. Mahasiswa juga perlu menguasai teknik analisis komponen pangan. Selain itu, mahasiswa juga bisa mengaplikasikan metode analisis untuk berbagai jenis pangan. Selain itu, mahasiswa juga mampu menjelaskan prinsip kerja analisis pangan modern, menginterpretasi hasil analisis laboratorium, juga mampu melakukan analisis proksimat dan menguasai teknik preparasi sampel pangan. 3 komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini meliputi delivery, interaction, and assessment, atau sering juga disebut dengan DEI. Delivery atau proses penyampaian materi ke mahasiswa meliputi RPS dan materi bisa di-download oleh masing-masing mahasiswa di Microsoft Teams ataupun e-kampus yang sudah disediakan oleh universitas. Komponen pembelajaran delivery ini menggunakan presentasi interaktif tatap muka, juga menggunakan media pembelajaran berupa video dan kuis yang interaktif. Selanjutnya interaction. Interaksi yang dibangun pada mata kuliah ini meliputi komunikasi 2 arah, yaitu diskusi, kolaborasi, dan refleksi. Selanjutnya, asesmen atau sistem penilaian mencakup asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif meliputi kuis, tugas kelompok, dan penilaian keterampilan serta sikap sesuai capaian yang ada di RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif meliputi penilaian ujian tengah semester dan penilaian ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan pada kuliah ini adalah student-centered learning dan project-based learning dengan metode interaktif, praktik, dan kolaborasi. Referensi yang digunakan adalah buku-buku milik Atlas, Nielsen, dan juga Sudarmaji. Kuliah ini juga menggunakan referensi dari AOAC yang terbaru, kemudian dari SNI dan dokumen BPOM terkait. Kuliah ini juga mengadopsi hasil-hasil penelitian dari jurnal bereputasi terkini agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah video proses pembelajaran pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana liburannya? Seru ya? Seru. Sekarang kita mulai lagi di semester 4. Nah, kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah Analisis Pangan 1. Nanti mata kuliah ini akan saya sampaikan bersama Ibu Irvia Resti Priani. Oke, semua sudah siap? Apa sih yang akan kita pelajari atau apa yang akan kita capai di mata kuliah analisis pangan ini? Yang pertama nanti capainya adalah mahasiswa mengetahui tentang pengertian ruang lingkup dan analisis pangan. Selanjutnya nanti mahasiswa akan mengetahui tentang prinsip penentuan kadar air, kadar abu, gula total, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan antioksidan. Ya. Jadi nanti selama 1 semester ke depan kita akan membahas terkait materi-materi yang ada di RPS yang sudah saudara downloadkah di
Microsoft Teams? Sudah. Ya, oke, sudah di-download ya. Bisa di-download melalui Microsoft Teams ataupun e-kampus. Nah, kurang lebih kita ada 17 pertemuan ya. Jadi nanti untuk pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 akan bersama saya. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Livia. Gitu. Jadi nanti saya akan menyampaikan tentang teknik sampling bahan pangan, teknik penyimpanan sampel, analisis kadar air, kadar abu, dan analisis kuantitatif. Sebelum itu, saya ingin membuat kesepakatan tentang bagaimana kita mengevaluasi hasil pembelajaran ini. Ini adalah persentase untuk pembukuan penilaian di mata kuliah analisis pangan. Silakan bisa diamati bersama-sama. Apabila ada yang keberatan bisa menunjukkan tangan. Ya, Saudara Aldi. Untuk komponen partisipasinya ditambah menjadi 15% dan tugas 10% dikurangi 5%. Oke, baik. Jadi nanti partisipasinya akan dinaikkan menjadi 15%, untuk tugasnya 5%, seperti itu. Yang lain, setuju? Setuju. Oke, kalau setuju nanti akan kita ubah ya sesuai kesepakatan hari ini. Untuk persentase partisipasi akan dinaikkan 5%, kemudian yang tugas akan kita turunkan sebesar 5%. Nah, kalau kita berbicara tentang analisis pangan, ada yang bisa menjelaskan ketika kita membeli suatu produk gitu ya, selalu ada informasi. Itu untuk apa informasi itu? Apa sih tujuannya informasi itu? Oh, untuk memberikan informasi, ya betul sekali. Agar supaya konsumen tidak membeli kucing dalam karung. Ya, sehingga meskipun sama-sama terigu begitu, meskipun sama-sama warnanya putih, tetapi kandungannya bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Misalkan, contohnya ada tepung terigu dengan protein rendah, protein tinggi, protein sedang yang diperlukan untuk jenis-jenis pembuatan kue atau roti yang berbeda. Nah, informasi ini akan sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga nanti di mata kuliah analisis pangan ini kita akan mempelajari teknik-teknik pengujian, mengukur, baik itu kualitas fisik, kualitas kimia untuk mengetahui kualitas dari bahan pangan juga keamanan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang teknik sampling bahan pangan. Oke, ketika kita memilih suatu teknik analisis, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bahan yang akan diukur, tipe bahan, dan alasan analisis. Yang pertama adalah bahan yang akan diukur. Apa sih bahan yang akan diukur? Apakah dia itu sifatnya airnya tinggi? Apakah dia itu sifatnya airnya rendah? Ataukah gulanya tinggi? Ataukah dia itu produk yang mudah rusak? Nah, kalau kita sudah mengetahui sifat dari bahan yang akan diukur, itu kita bisa memilih dan memilah teknik yang cocok dan tepat yang digunakan. Selanjutnya adalah tipe bahan. Apakah bahan itu ketika sekali diuji akan rusak atau disebut juga destruktif, ataukah kita harus mempertahankan karena masih ada ujian lanjutan? Nah, itu juga perlu diperhatikan karena ada pengujian-pengujian yang sifatnya destruktif, misalkan pengujian kadar abu. Itu ada proses pengabuan sehingga sampel tidak bisa digunakan lagi. Ketika alasan analisis, untuk apa analisis ini dilakukan? Apakah hanya untuk mencari informasi? Apakah untuk mendapatkan atau memperoleh teknik analisis yang baru? Nah, itu nanti kita akan pilih berdasarkan salah satunya alasan analisis. Alasan analisis ini juga akan mempengaruhi teknik yang kita pilih karena hubungannya dengan biaya yang akan dikeluarkan. Haruskah kita menggunakan alat yang sangat canggih atau bisa digunakan alat yang sederhana? Jadi bagaimana kita bisa melihat atau bisa menemukan suatu prosedur analisis? Jadi di sini saudara bisa membaca beberapa bukunya Nelson, ada juga buku dari Sudarmaji, ada juga yang terbaru terupdate ini biasanya dari AOAC. AOAC itu skalanya internasional, untuk yang nasional adalah dari SNI. Ya, SNI nanti saudara bisa
di SME nanti saudara bisa mendownload ya teknik-teknik pengujian, misalkan pengujian teknik air di bidang perikanan, kemudian di umbi-umbian itu nanti ada beberapa prosedur yang mungkin persiapannya berbeda. Nah, saudara juga bisa melihat dari jurnal-jurnal hasil penelitian terupdate, karena biasanya dari jurnal penelitian terupdate itu kebaruan-kebaruan atau kesalahan-kesalahan analisis sebelumnya itu diperbaiki. Ya, jadi jangan capek-capek untuk mencari sumber dari hasil-hasil penelitian terbaru. Nah, salah satu teknik analisis itu harus mencakup dua hal ini, akurasi dan presisi. Ada yang tahu? Saya Bu. Silakan Via. Oke, untuk akurasi sendiri itu adalah seberapa dekat hasil pengukuran kita dengan nilai sebenarnya seperti acuannya. Untuk presisi itu adalah cara pengukurannya. Oke, jadi kalau akurasi itu ibarat kita melempar panah itu tepat di tengah, sesuai dengan tujuan kita. Apa sih tujuan kita? Kemudian kalau presisi kita ulang berkali-kali, dia akan mendapatkan hasil yang sama. Bagus sekali ya jawabannya. Atau dengan kata lain, ketika kita menggunakan penelitian yang dan menghasilkan data yang presisi, itu artinya ketika saya menggunakan metode itu, kemudian misalkan Jamal juga mengulang metode itu, maka hasilnya akan berdekatan. Itu presisi, berarti metode itu presisi. Oke, gitu ya. Kalau metode saya pakai, kemudian Tika pakai, hasilnya jauh, nah itu bisa dipertanyakan metodenya. Tapi kalau metode yang presisi itu ketika digunakan peneliti satu dengan yang lainnya dengan alat yang sama, cara yang sama, itu harus seharusnya saya mendekati. Kemudian yang akurasi, akurat itu sesuai. Misalkan iseng ya, di kemasan sudah ada keterangan kadar air 10%. Iseng aku mau ngecek, ternyata hasilnya sama 9,8%. Nah itu berarti akurat, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Seperti itu ya, bisa dipahami? Nah, kemudian kalau kita mau memilih sebuah teknik analisis, yang pertama kita juga harus melihat ada beberapa syarat. Yang pertama reproducibility atau hampir mirip dengan yang tadi presisi, artinya ketika prosedur itu dilakukan orang lain atau diulang-ulang lain pada waktu yang berbeda dengan alat yang sama, itu akan menghasilkan nilai yang sama. Misalkan saya mau ngecek penelitiannya Via, apakah benar sih penelitian Via, tak ulang, oh ternyata hasilnya sama gitu dengan metode yang sama. Nah, untuk metode-metode dari AOAC atau WSNI itu sudah berkali-kali dicoba, diuji itu, sehingga sudah ditetapkan dan dia sudah oke bisa digunakan dan terbukti kalau dia reproducibility. Maka dari itu ketika kita melakukan analisis harus detail, waktunya, beratnya, alat yang digunakan, mereknya, spesifikasi alatnya. Karena meskipun alat yang sama dengan merek dan spesifikasi yang berbeda, kemungkinan bisa menjadi sedikit berbeda, gitu ya. Nah itu artinya reproducibility. Kemudian simplicity of operation. Apakah kita harus menggunakan metode yang sangat sulit? Jangan mempersulit sendiri. Gunakan metode yang simple dan bisa, yang yakin Pak bisa kalian lakukan. Ya, justru ketika kita menggunakan metode yang mudah, itu tingkat kesalahan atau human error-nya akan semakin rendah, sehingga kemudian keberhasilannya tinggi. Ketika kita menggunakan metode yang justru sederhana, tetapi bisa memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan, itu justru lebih baik. Kemudian cost, karena kita harus perlu mempertimbangkan adanya biaya, ya, apakah sesuai dengan
tujuan kita iseng misalkan, atau misalkan penelitian mahasiswa skripsi kan proses belajar penelitiannya, apakah perlu kita mengeluarkan kos yang sebesar itu, begitu ya. Kemudian speed atau waktu yang dibutuhkan, kecepatan. Ada metode-metode yang memang dia sangat sangat memberikan hasil yang sangat akurat, tetapi butuh waktu yang sangat tinggi. Ini juga menjadi salah satu hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Kemudian sensitivity. Nah, kita usahakan memilih suatu teknik analisis yang sensitif, meskipun dia itu konsentrasinya sedikit tetap terdeteksi. Ya, jadi ada beberapa analisis yang dia harus konsentrasi batas tertentunya tinggi, sehingga ketika kita melakukan metode itu tidak terbaca atau tidak terdeteksi. Kemudian spesifikasi. Nah, ada beberapa teknik analisis yang sebenarnya dia itu kurang spesifik. Ya, ketika kita menggunakan metode itu, ternyata yang kita dapatkan itu tidak hanya, misalkan ini contohnya ya, di sini kita mau mendeteksi fruktos gitu ya. Nah, tapi ada komponen-komponen yang mirip sehingga ada sukrosa dan glukosa yang juga terhitung. Nah, seperti itu karena kurang spesifik. Kalau pengen menghitung gula total nggak masalah, tapi kalau ingin menghitung target tertentu ya harus spesifik. Kemudian safety, nah ini penting juga ya, mahasiswa bisa dipahami. Safety ini sangat penting karena di laboratorium kimia dan biokimia, terutama nanti untuk analisis pangan itu ada beberapa bahan kimia yang sifatnya selain toksik, dia juga bisa asam kuat gitu, sehingga nanti kalau mengenai salah satu tubuh kita atau mengenai mungkin kulit itu bisa ada perasa terbakar gitu, sehingga selalu gunakan tes laboratorium, alat pelindung diri, dan menggunakan lemari asam ketika menggunakan bahan-bahan yang dengan asam kuat maupun basa kuat. Kemudian ada juga destruktif, non-destruktif. Seperti yang saya jelaskan tadi, apakah sampel ini masih akan digunakan untuk pengujian selanjutnya? Kalau iya, jangan pilih metode yang sifatnya destruktif, karena tidak akan bisa digunakan. Kalau non-destruktif itu masih bisa digunakan. Begitu, kemudian ada inline atau offline, nah nanti sesuai dengan tagline kalian. Nah, ini yang tidak kalah penting juga, meskipun nanti saudara sudah mendapatkan metode yang dari jurnal-jurnal bereputasi, sebaiknya tetap dicek di publisher approval-nya. SNILAC itu sebenarnya menjadi dasar seseorang melakukan teknik analisis bahan pangan, sehingga mungkin ada sedikit perubahan-perubahan, terutama di preparasi atau pembacaan hasil, akan tetapi nanti akan bisa tetap ketahui apakah masih on the track atau tidak. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, cut dulu. Oke, ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Oke, kalau begitu saya ada kuis, bisa di-scan untuk barcode-nya. Nah, kuis ini nanti silahkan untuk dikerjakan dan akan menjadi materi diskusi untuk pertemuan kita selanjutnya ya. Nanti di awal pertemuan kita akan mendiskusikan begitu terkait kasus-kasus yang sudah ada pada kuis tersebut. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, jangan lupa melakukan presensi di e-kampus. Untuk pertemuan pada hari ini saya ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.